kewirausahaan manufaktur. Apa sih yang dimaksud dengan kewirausahaan? Apakah kewirausahaan itu merupakan suatu usaha yang hanya menghasilkan keuntungan saja? Nah, mari kita simak, yaitu menurut pemaparan dari beberapa para ahli. Yang pertama yaitu menurut Ahmad Sanusi, kewirausahaan adalah suatu nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil bisnis. Sedangkan menurut Soeharto Prawiro, kewirausahaan adalah suatu nilai yang dibutuhkan untuk memulai usaha dan mengembangkan usaha. Nah, yang ketiga yaitu menurut Peter Drucker, yaitu kewirausahaan adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari yang lain. Sedangkan menurut Zimmerer, yaitu kewirausahaan adalah sebuah proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan bisnis. Nah, dari beberapa para ahli tersebut dapat dipaparkan arti dari kewirausahaan, yaitu suatu proses dalam melakukan atau menciptakan sesuatu yang baru dengan kreatif dan penuh inovasi yang memberikan manfaat bagi orang lain dan bernilai tambah. Sedangkan tujuan dari berwirausaha itu sendiri adalah yang pertama, yaitu menciptakan jaringan bisnis yang baru dan dapat menyerap banyak tenaga kerja di sekitarnya. Karena biasanya jika kita memulai bisnis atau membuka usaha baru, otomatis tenaga kerja biasanya berasal dari lingkungan sekitar. Yang kedua, yaitu otomatis kan membuka lapangan pekerjaan baru bagi orang lain dan membantu untuk menjadi pengusaha mandiri, membantu mereka. Contohnya dengan cara memberikan mereka itu arahan atau pembelajaran sedikit mengenai kewirausahaan. Nah, kemudian yang ketiga yaitu mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan. Yang keempat yaitu untuk membantu para pengusaha muda untuk berkreasi dan berinovasi, dan yang akan nantinya itu menjadikan sebuah pengusaha muda itu menjadikan dirinya itu sukses untuk kedepannya. Nah, ciri-ciri seorang wirausahawan yaitu yang pertama, mempunyai keberanian dan daya kreasi yang tinggi, di mana seorang wirausahawan itu harus mempunyai keberanian dalam menanggung resiko, menanggung yang nantinya itu akan terjadi pada bisnisnya. Dan kemudian memiliki daya kreasi yang tinggi, di mana nantinya itu bisnisnya itu dapat mengikuti perkembangan zaman, dan nantinya itu otomatis akan membuat usahanya itu akan semakin maju itu akan semakin sukses. Nah, kemudian mempunyai daya analisis yang baik. Seorang wirausahawan itu harus mempunyai daya analisis. Jadi daya analisis mengenai SWOT dan 4P, di mana nanti tuh bisnis saya itu akan layak nggak untuk kedepannya itu untuk berkembang. Kalau tidak, ya kita akan banting setir ke bisnis yang lainnya gitu. Kemudian yang ketiga yaitu berani menghadapi resiko dan berorientasi pada masa depan. Itu tadi berani menghadapi resiko seperti mempunyai keberanian yang tinggi tadi yang di poin yang pertama, kemudian dan berorientasi pada masa depan, di mana bisnisnya itu tidak stagnasi atau diam saja pada 5 atau 10 tahun. Jadi bisnisnya itu harus berkembang terus sampai ke anak cucunya. Kemudian berjiwa pemimpin dan tidak berperilaku konsumtif. Artinya yaitu seorang wirausahaan itu ya harus mempunyai jiwa yang pemimpin, yaitu harus cerdas, disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan kemudian tidak berperilaku konsumtif. Artinya itu tidak meraup keuntungan yang sangat banyak, yang meraup keuntungan yang benar-benar besar, dan mengeluarkan untuk biaya produksi itu yang sedikit-sedikitnya. Terus yang kelima yaitu mempunyai semangat tinggi dan kemauan keras. Itu jelas harus dimiliki itu untuk seorang wirausahawan. Kemudian yang terakhir yaitu pandai membuat keputusan dan melaksanakannya, yaitu bertanggung jawab dalam segala apapun. Kemudian peran kewirausahaan dalam perekonomian Indonesia.
Yang pertama, menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Nah, dengan jiwa wirausaha, faktor-faktor produksi dapat dikombinasikan sehingga dapat menghasilkan produk baru. Nah, dengan adanya produksi, kesempatan kerja itu menjadi lebih terbuka dan hal ini dapat mengurangi angka pengangguran. Nah, yang kedua, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional. Nah, dengan munculnya produk-produk baru tersebut, itu tuh baik yang berbentuk barang maupun jasa akan memberikan kontribusi bagi peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional melalui peningkatan jumlah produksi barang dan jasa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat. Banyaknya kesempatan kerja yang tersedia akan berpengaruh terhadap pendapatan masyarakat sehingga kesenjangan ekonomi antara masyarakat berpendapatan tinggi dan rendah itu dapat dikurangi atau tidak sampai senjangnya itu tidak sampai senjang banget. Terus yang keempat yaitu menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi. Yaitu kewirausahaan itu mendorong masyarakat untuk tidak bergantung pada pihak lain, tetapi mampu untuk berkembang dan berpartisipasi dalam perekonomian nasional. Kemudian yang kelima yaitu menumbuh daya kreasi bangsa. Nah, dengan kewirausahaan itu dapat menumbuhkan daya kreasi bangsa sehingga dapat mengoptimalkan kelangkaan sumber daya ekonomi untuk digunakan secara efektif dan efisiensi. Nah, apa saja yang diperlukan untuk menjadi wirausaha? Yang pertama itu adalah niat. Niat itu sangatlah penting karena usaha itu bukan main-main. Maka niat usaha pun jangan main-main atau setengah-setengah. Niat yang kuat dan sungguh-sungguh sangat berpengaruh bagi keberlanjutan aktivitas usaha di lapangan. Nah, terus banyaknya ejekan, cemooh, dan hasutan yang sering diterima oleh orang yang memulai usaha dari nol itu kan sering sekali membuat mereka merasa tidak percaya diri atau kehilangan semangat dan pada akhirnya berniat bekerja kembali. Maka untuk menghindari hal ini, niat yang bulat dan teguh untuk membangun usaha itu sangat-sangat diperlukan. Nah, yang kedua yaitu tentukan jenis usaha terlebih dahulu, yaitu jenis usaha yang ingin ditekuni itu menentukan atau memilih jenis usaha tidak seperti memilih sebuah baju di toko hanya karena modelnya lagi tren di masyarakat sehingga kita itu ikut-ikutan membuka usaha seperti itu. Nah, usaha yang tidak bisa seperti itu ikut-ikutan ngikut banyak orang. Yang pertama itu kita harus menentukan jenis usaha apa yang hendak kita tekuni berdasarkan kebutuhan masyarakat di mana kita hendak membuka usaha. Kedua, perhatikan daya beli masyarakat. Apakah jenis usaha yang kita hendak buka harga barang atau jasanya itu terjangkau oleh masyarakat sekitar atau tidak. Nah, yang ketiga, perhatikan persaingan usaha sejenis yang ada di tempat tersebut. Apakah jumlah peminat dengan jumlah usaha penyedia lebih banyak atau sebaliknya. Nah, jika sebaliknya jumlah usaha lebih banyak dari jumlah peminat, maka berarti tidak akan bagus untuk kedepannya dan bukan merupakan pilihan yang baik. Yang terakhir yaitu baca potensi barang atau jasa yang hendak dijual. Apakah hasil akan bertahan lama di pasaran atau akan segera tergantikan karena perkembangan teknologi dan zaman. Nah, yang ketiga yaitu mengenai lakukan analisis SWOT dan kelayakan bisnis. Yaitu seperti analisis tempatnya itu sudah strategis apa enggak, terus analisis peluangnya, kelemahannya, keunggulannya, terus ancamannya itu apa saja, kemudian produknya itu apa, pokoknya mengenai hal SWOT dan 4P kelayakan bisnis tadi. Kemudian modal. Nah, modal atau uang yang cukup setelah menentukan jenis dan analisis tadi itu harus diperhitungkan, yaitu seperti berapa banyak perkiraan modal yang dibutuhkan untuk membuka usaha tersebut dengan beban-bebannya. Kemudian cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber-sumber yang tepat dan meyakinkan. Selain itu, di luar modal untuk membuka usaha, miliki juga modal atau uang yang cukup setidaknya untuk bertahan sekitar 2 bulan ke depannya bila usaha tersebut itu tidak memiliki keuntungan yang signifikan. Kemudian yang kelima yaitu mulai.
maksud dari mulai yaitu ya setelah melakukan berbagai persiapan di atas, kini saatnya untuk memulai. Nah, bagaimana caranya memulai? Yaitu caranya memulai ya, mulailah berjualan, promosi, perbanyak jaringan atau kenalan, lakukan inovasi jika dirasa konsumen akan bosan, kemudian pelajari perilaku mereka dan cari tahu cara mengatasi mereka satu persatu jika terjadi masalah atau adanya komplain terhadap produk atau jasa yang kita jual. Kemudian yang terakhir yaitu miliki mental pengusaha. Setelah memulai usaha, biasanya dan pasti akan dialami oleh semua pengusaha adalah mereka akan mengalami namanya sepi pembeli atau pengunjung. Di situ mental kita itu sebagai pengusaha itu diuji, apakah kita bermental pengusaha sejati atau jika terjadi penurunan pembeli tidak langsung turun. Maksudnya itu tidak langsung turun semangat usahanya, ataukah kita langsung memutuskan untuk menutup usaha kita dan memilih untuk bekerja kembali. Jadi memiliki mental pengusaha itu sangat-sangat diperlukan. Nah, ini dia macam-macam resiko berwirausaha. Yang pertama itu adanya resiko produksi. Di sini tuh yaitu mengenai resiko produksinya tadi, apakah nantinya itu akan cacat dan merugikan si wirausaha karena banyak sekali komplain. Nah, biasanya kan ada di resiko produksi tersebut. Kemudian kalau resiko pemasaran itu strateginya itu sudah pas apa belum pada saat promosi dari produk yang dihasilkan tadi. Kemudian resiko finansial itu yaitu untung ruginya itu tidak seimbang. Bisa jadi bisa jadi ruginya banyak, income-nya sedikit. Nah, itu yang biasanya terjadi di resiko finansial. Kemudian resiko permintaan pasar yaitu Anda itu harus memperhatikan kebutuhan pasar untuk tahun-tahun ke depan. Mungkin pada saat ini permintaan pasar pada produk yang Anda hasilkan cukup besar, namun apakah ada jaminan untuk 5 atau 10 tahun ke depan pasar itu akan menginginkan produk yang kita produksi. Nah, maka dari itu kita itu harus memiliki berpikir yang inovasi dan kreatif untuk produk yang akan kita produksi untuk 5-10 tahun ke depan. Resiko perbaikan yaitu yang tadi perbaikan untuk prospek ke depannya, dan juga apakah perbaikan dari produk apakah kita itu membuat produk tersebut itu akan berdampak bagi SDA, sumber daya alam yang terkait pada sumber daya. Kemudian resiko kerjasama yaitu biasanya terjadi dengan mitra kerja. Sering sekali terjadi dengan mitra kerja. Cara mengatasi resiko yaitu yang pertama menulis rencana bisnis atau business plan. Ya, ini tujuannya yaitu untuk menilai, mengevaluasi dan merencanakan resiko pada saat menjalankan bisnis. Itu dilihat dari segi operasionalnya dan lain-lain. Jadi harus mempunyai business plan. Membuat perencanaan manajemen resiko. Nah, itu perlu. Karena ini tuh kan yang bertujuan untuk mengatasi risiko. Jadi rencana ini tuh harus dibuat secara terpisah dari rencana bisnis yang ada. Perencanaan manajemen risiko harus mencantumkan langkah-langkah, prosedur serta cara untuk mengatasi risikonya. Dan yang ketiga, melatih karyawan. Nah, tujuannya melatih karyawan yaitu untuk membantu menghindari dampak negatif yang timbul dari risiko yang akan muncul. Jadi itu dampaknya itu tidak sangat banyak gitu loh. Jadi kan sudah diatasi oleh para karyawannya. Kemudian mengikuti rencana yang telah dibuat. Tujuannya dapat melakukan evaluasi kembali terhadap resiko sehingga kita memiliki potensi untuk mengatasi resiko yang mungkin akan terjadi. Nah, ini contoh dari kewirausahaan. Di sini saya mencoba untuk wirausaha yaitu sebagai reseller dari produk olahan khas tuna.
alamat usaha maksudnya alamat usaha ini adalah alamat usaha dari produknya ya, produknya olahan tuna ini, pabriknya atau lebih tepatnya itu terletak di Jalan Batanghari, RT 3 RW 2 Dusun Padangan, Desa Banjarsari di Kecamatan Pacitan. Nah, ini ada beberapa foto dari pabrik pembuatannya itu. Kemudian kenapa saya mendirikan reseller ini? Karena yang pertama kan ini kan adanya pandemi COVID-19, yaitu yang melanda di Indonesia. Nah, kan warga Indonesia dihimbau untuk belajar, bekerja, dan beribadah di rumah, jadi dengan tujuan untuk memutus rantai penyebaran COVID. Karena ini, reseller kan kerjanya hanya di rumah. Nah, kemudian yang option B itu untuk menerapkan ilmu yang saya dapat saat mengabu di kuliah semester 1, 2, dan 3, sehingga wawasan dan pengetahuan saya yang saya dapat tidak terbuang sia-sia. Kemudian memanfaatkan peluang karena untuk mengisi waktu-waktu senggang kuliah online. Kemudian yang keempat yaitu untuk memenuhi tugas kuliah, mata kuliah manufaktur 2, kewirausahaan manufaktur 2. Nah, mekanisme produksinya itu yaitu yang pertama kita melakukan saya sendiri melakukan promosi di WA atau IG. Kemudian jika berminat itu bisa langsung hubungi saya. Kemudian kita tentukan COD dulu. Nah, kemudian saya pesan kepada pabriknya. Nah, kemudian setelah itu saya mengambil pesanan dari pabriknya. Kemudian kita lakukan COD tadi, dan yang terakhir pembayaran. Nah, strategi pemasaran yang saya lakukan yaitu strategi dari mulut ke mulut, yaitu strategi ini dilakukan dari konsumen yang sudah pernah mencoba mengkonsumsi, kemudian yang sudah konsumen tadi itu merekomendasikan kepada orang-orang terdekat untuk mencoba produk yang saya pasarkan dari pabriknya itu. Kemudian menggunakan media sosial yaitu berupa WA dan Instagram. Kan ini lagi musim Covid juga, terus mendukung bahwa biasanya tuh mereka itu lebih sibuk untuk melihat HP, jadi sangat mendukung untuk menggunakan media sosial. Dan analisis kelayakannya, ya layak dengan catatan karena banyak sekali aspek-aspek yang belum terpenuhi dan ada yang sudah terpenuhi. Kemudian analisis SWOT-nya, nah seperti itu. Kayak di kekuatan itu ya rasanya enak, barangnya ready stock, segmen pasar semua kalangan, dari harga, terus usia itu menjangkau gitu, menggunakan media sosial, terus responnya positif, tidak ada batasan waktu dalam pemesanan dan modalnya itu sedikit. Kemudian kalau kelemahannya itu hanya yang bisa menjangkau itu hanya memiliki akses internet, pun banyaknya saingan, masyarakat yang belum percaya dengan usaha online, dan promosinya itu sering diajukan dan mudah basic jika tidak dimasukkan freezer. Kemudian peluangnya yaitu karena kan kita menggunakan teknologi, jadi 24 jam itu dan 7 hari itu kita selalu on time. Terus promosinya itu kapan saja. Terus sekarang kan masyarakat lagi gila-gilanya belanja online, dan produknya kan lagi murah, terus lantunannya itu hanya terdapat di Pacitan, jadi bisa merangkap reseller di luar kota. Kemudian ancamannya yaitu pesaingnya itu banyak, tidak bisa testing. Kemudian mindsetnya para masyarakat itu menganggap bahwa usaha online itu sangat berisiko, belanja online maksudnya. Terus pemasaran produk juga belum inovasi dan kreatif, sehingga itu susah untuk menarik pelanggan karena cepat jenuh. Nah, kemudian yang poin yang terakhir ini yaitu motivasi kewirausahaan, di mana motivasi berwirausaha adalah dorongan kuat dari dalam diri seseorang untuk memulai mengaktualisasikan potensi diri dalam berpikir kreatif dan inovatif untuk menciptakan produk baru dan bernilai tambah guna kepentingan bersama. Berwirausaha akan muncul ketika seseorang berani mengembangkan usaha dan idenya melalui motivasi berwirausaha yang kuat.
Sekian.